Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Kartikawati. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMK Negeri 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Pada program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2004230070. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 dengan materi perubahan iklim dan memakai model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan Dantonnya untuk menyiapkan dulu ya. Duduk siap, gerak. Lapor kelas 10 DKPA, hadir lengkap, siap mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan saya terima, lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum belajar, baca doa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hadir lengkap ya. Walaupun tadi pagi cuacanya hujan deras, tapi kalian tetap semangat ke sekolah dan hadir semuanya. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Struktur bumi, oke. Oke, Ibu akan mencoba mengetes kesiapan belajar kalian. Semangat siang! Siang, jelang pulang tetap semangat. Oke, menjelang pulang tetap Semangat. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang struktur Bumi. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi perubahan Iklim. Tadi Ibu tanya, apakah sudah siap belajar? Oke, yang suasana hatinya sesuai dengan gambar 1. Coba, gambar yang ke-1. Apa itu? Nah, begitu. Coba yang gambar 1, siapa aja? Tunjukkan ekspresinya. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Siapa yang gambar 1? 1. Nah, kalau 1 berarti gini. Gambar 2. Ada nggak nih? Macam betut, jika tutut, ayo tuh. Gambar 3. Enggak ya? Ada? Oh, Epa. Oke. Kita lanjut ya. Apa yang kalian ketahui tentang iklim sebelum ke materi yang lebih dalamnya? Iklim. Apa Nong? Kondisi rata-rata
cuaca. Apakah ada dampak perubahan iklim terhadap lingkungan? Ada nggak dampaknya? Kira-kira ada nggak? Dampaknya apa aja? Apa? Dampaknya apa aja? Perubahan iklim, dampaknya terhadap lingkungan apa aja? Kalau sakit, masuk nggak? Masuk. Kalau banjir, masuk nggak? Kalau banjir masuknya apa? Bencana. Kalau sakit, itu masuknya ke perubahan cuaca. Kalau ekosistem, perubahan ekosistem masuk nggak? Masuk. Contohnya misalnya kekeringan. Terus banyak hewan-hewan yang iya, kelaparan, terus pada innalillahi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Profil pelajar Pancasila. Jadi kalian diharapkan bergotong royong. Jadi siswa bersama kelompok secara sukarela melakukan kegiatan penyelesaian tugas dapat dikerjakan dan berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Masing-masing siswa dapat dengan mudah berkolaborasi, saling peduli, dan berbagi. Jadi nanti ketika kalian di kegiatan kelompok, kalian harus saling bergotong royong bersama-sama, ya. Selanjutnya bernalar kritis, mengidentifikasi masalah. Nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan, kalian mengidentifikasi masalahnya secara berkelompok. Kreatif, membuat presentasi dan hasil diskusi yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak, ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi hari ini, siswa diharapkan dapat menganalisis masalah perubahan iklim dan pemanasan global beserta dampaknya dalam kehidupan masyarakat saat ini dengan benar. Menggunakan hasil analisis data dan informasi untuk menciptakan ide solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Oke, di sini juga ada penilaiannya ya. Yang pertama penilaian sikap. Jadi nanti ketika kalian berdiskusi, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Ada kriterianya. Pengetahuan, penilaian pembelajaran, pretest dan posttest. Jadi nanti setelah ini kalian akan melakukan pretest dulu. Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian akan melakukan posttest. Yang selanjutnya keterampilan, penilaian uji unjuk kinerja. Oke, disiapkan handphonenya, kita pretest dulu. Sudah disiapkan handphonenya? Nanti yang sudah terkoneksi internet silahkan bergabung. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, kita akan menyimak video. Silakan kalian simak videonya. Nanti kalau misalkan ada yang poin-poin penting silahkan kalian catat di bukunya ya. Betapa menyedihkan, betapa mengerikan, betapa menyakitkan. Namun, pandemi COVID-19 tidak separah masalah yang segera mengancam bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim. Climate change itu adalah global disaster
disaster yang magnitude-nya akan sama seperti pandemi COVID. Climate change adalah global threat atau ancaman global yang nyata. Menurut penelitian KLHK, Indonesia juga menyimpan 17% cadangan buku karbon dunia. Mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar ton karbon atau sepertiga dari seluruh karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir di seluruh dunia. Bumi kita hanya satu, mari kita jaga dan selamatkan dari kerusakan. Dari video yang telah kalian simak, informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah disajikan? Perkenalkan, nama saya Zahra. Dari video yang telah saya saksikan, saya mendapatkan informasi meningkatnya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Bahkan memprediksi Jakarta akan tenggelam. Kemudian dari sisi kesehatan, perubahan iklim juga berdampak buruk dengan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kelembapan udara pada musim kemarau yang berkepanjangan. Izin Bu, perkenalkan saya Asep Maulana dari kelompok 1. Tadi saya mencatat poin-poin penting dari video yang barusan ditayangkan. Saya mendapat informasi apabila suhu bumi semakin meningkat, ancaman kebakaran semak dari hutan yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan manusia dan menjadi sulit dihindarkan. Perubahan iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh dunia. Perkenalkan, saya Shalvin Septian Sharon. Di sini saya mau menambahkan juga. Jadi informasi yang saya dapatkan bahwa dukungan dan kontribusi yang dapat kita lakukan tentunya sangat beragam. Bisa dari hal yang paling sederhana seperti menghemat konsumsi energi, menjaga pelestarian lingkungan, menjadi agen perubahan di media sosial agar masyarakat lebih peka terhadap isu perubahan iklim, mengembangkan inovasi ramah lingkungan, dan berkontribusi melalui investasi green suku. Terima kasih ya. Berikan tepuk tangan bagi teman-teman. Informasi dari video yang telah ditayangkan barusan. Selanjutnya, tadi di awal pembelajaran kita sudah membahas iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat. Perubahan iklim adalah Perubahan jangka panjang dalam distribusi statistik sepanjang waktu mulai dasawarsa hingga tahun. Nah, tadi juga di video yang ditayangkan sudah memberikan informasi bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan iklim yang pertama itu adalah Aktivitas manusia. Kegiatan manusia di bumi merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, tadi di video juga mengatakan bahwa pemanasan global merupakan meningkatnya suhu permukaan bumi baik di darat maupun di laut. Maka pemanasan global terhadap perubahan iklim di bumi sangat Signifikan. Dari sebuah penelitian mengungkapkan bahwa Pemanasan global bisa meningkatkan intensitas terjadinya badai. efek rumah kaca. Peristiwa efek rumah kaca terjadi disebabkan oleh Aktivitas manusia seperti polusi dari pabrik polusi dari dan bermotor, dan juga dari sektor pertanian, peristiwa ini bisa berdampak pada mencairnya es di daerah kutub yang bisa menyebabkan meningkatnya permukaan air laut di daerah. kegiatan mitigasi. Penanaman pohon, karbon, konservasi dari deforestasi dan degradasi, dan mangrove, stok dalam pohon atau gambut, peralihan ke teknologi
dari video itu apa tadi selanjutnya? Nah, bersama-sama. Ya, oke. Sudah yang video udah? Sudah. Pertanyaan yang nomor 1 bagian siapa? Yang video bagian siapa? Dani. Silakan dibuat di kanvanya, ditunggu ya. Bagaimana kelompok ini? Udah? Yang video udah? Udah dibikin kanvanya? Oke. Yang sudah kanvanya silakan dikirim ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yaitu tentang perubahan iklim. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Dani Bintang. Saya Nenden Lestari. Saya Hilda Nuraini. Saya Arifin. Dan saya Asep Maulana. Sebagaimana video yang telah saya simak tadi, ada beberapa poin penting yaitu perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Apa penyebab perubahan iklim? Perubahan iklim disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor manusia dan faktor alam. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana dampak perubahan iklim terhadap air, kelautan, pertanian, dan kesehatan. Perubahan iklim terhadap air yaitu perubahan iklim menyebabkan air tanah semakin berkurang serta kenaikan air laut yang disebabkan mencairnya es di kutub memicu intrusi air laut ke daratan sehingga mencemari sumber air bersih dan irigasi. Untuk selanjutnya, perubahan iklim terhadap kelautan. Dampak perubahan iklim pada kelautan juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir, erosi, dan memburuknya ekosistem laut. Mungkin itu dari kelompok kami. Baik, apakah ada pertanyaan? Apa yang dimaksud gas rumah kaca? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Baik, saya akan menjawab. Gas rumah kaca atau GRK adalah yang merangkap panas di atmosfer. Oleh karena itu, emisi GRK menyebabkan kenaikan suhu global. Apakah ada tambahan? Mana? Untuk kelompok 2, jawabannya? Bagaimana emisi karbon dapat menyebabkan pemanasan global? Baik, pemanasan global maksudnya adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat emisi karbon ke atmosfer lebih banyak daripada peningkatan karbon oleh tumbuhan sehingga konsentrasi karbon di atmosfer meningkat sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Bagaimana kelompok 2? Cukup? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Ini yang sudah siap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami saat menyimak video dari perubahan iklim. Kami dari kelompok 2, saya Zahra sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada pemateri 1, 2, 3, dan 4, yaitu Afnita, Cahya, Rahmania, dan Dandi.
Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan poin-poin penting dari video yang tadi. Perubahan iklim adalah perubahan cuaca secara drastis pada suhu udara, curah hujan, dan pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Perubahan ini terjadi akibat efek dari gas rumah kaca yang menyebabkan naiknya suhu di bumi, sehingga terjadi kekeringan, banjir, dan sebagainya. Indonesia sendiri sudah menjadi produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Perubahan iklim berdampak pada laut, darat, pertanian, kesehatan, dan masalah sosial. Penyebab terjadinya perubahan iklim: yang pertama, efek gas rumah kaca; yang kedua, pemanasan global; yang ketiga, kerusakan lapisan ozon; yang keempat, kerusakan fungsi hutan; yang kelima, penggunaan klorofluorkarbon yang tidak terkontrol; dan yang keenam, buangan gas industri. Dampak perubahan iklim terhadap air, kelautan, pertanian, dan kesehatan. Yang pertama, dampak perubahan iklim terhadap air. Perubahan iklim menyebabkan air tanah semakin berkurang, kenaikan air laut yang disebabkan mencairnya es di kutub, memicu intrusi air laut ke daratan sehingga mencemari sumber air bersih dan irigasi. Baik, untuk selanjutnya, solusi untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan. Yang ke-1, menerapkan prinsip 4R. Kedua, reboisasi. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Kelompok yang lain? Silakan. Izin Bu, perkenalkan saya Asep Maulana dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa bisa terjadi rusaknya lapisan ozon? Mengapa bisa terjadi rusaknya lapisan ozon? Karena akibat dari penggunaan bahan perusak ozon atau BPO yang mengandung atom klor dan brom. Cukup? Pertanyaan keempat, solusi untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan. Yang pertama, menerapkan prinsip 4R. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Air tanah semakin berkurang serta kenaikan air laut yang disebabkan mencairnya es kutub memicu intrusi air laut ke daratan sehingga mencemari sumber air bersih dan irigasi. Perubahan iklim dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca nyatanya sangat berdampak negatif bagi ekosistem pesisir dan lautan. Cukup? Cukup, silahkan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulannya itu apa? Perkenalkan, nama saya Rahmania Sari Pratama dari kelompok 2. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kesimpulan materi pada hari ini yakni perubahan iklim mempengaruhi lingkungan dan kehidupan kita. Perubahan iklim mempengaruhi lingkungan dan kehidupan kita. Dan kehidupan kita. Faktornya itu apa aja tadi teh? Yang mempengaruhi perubahan iklim itu faktornya ada 2. Yang pertama, pemanasan global. Manusia, aktivitas manusia dan pemanas alam. Oke, kita refleksi dulu ya. Oke. Materi apa yang kalian pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan? Materinya apa? Perubahan iklim. Selanjutnya, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dapat kalian pahami? Yang ketiga, manfaat apa yang kalian peroleh dari materi pembelajaran? Manfaatnya apa? Menambah wawasan. Terus kita dapat mengetahui cara penanggulangan
Perubahan iklim. Terus ada lagi, manfaatnya apa lagi? Kita bisa meminimalisir penyebab perubahan iklim dari hal yang terkecil, misalnya yang dari yang mudah saja yang kecil di sekitar kita itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, tadi refleksi sudah. Kita post test lagi. Apa dia? Silahkan kuisisnya dibuka lagi. Tuh. Let's go Cahya, sana tuh. Oke, peringkat pertamanya Zahra, kedua Cahya, ketiga Hilda. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang duduknya seperti semula. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita semua ya. Silahkan Dantonnya untuk memimpin doa. Ya, koran lagi. Duduk siap, gerak. Pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri kegiatan. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak.